Pak Bob, tadi sudah di-mention, ini menarik mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya, memang harus melahirkan atau mengetalasekan produknya sebagai suatu model bisnis tadi, agar kemudian ekosistemnya berjalan gitu. Dalam bayangan saya, one village, one product, misalnya begitu ya. Bagaimana dengan kesiapan Tangerang mengenai itu? Iya, bahwa untuk menyambut operasionalnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, kita harus punya komitmen yang kuat dulu. Dari pemerintah daerah, koordinasi dengan Forkopimda, terus juga ada arahan dari Pak Gubernur, khususnya terkait dengan masalah hukum tadi. Kita sudah korespondensi juga dengan Ibu Kajari. Nah, jadi komitmen kita adalah siap nggak dia untuk mendirikan koperasi sebelum dikukuhkan, Pak? Ya kan, putaran roda perekonomian itu harus dari bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus menerima juga sosialisasi dari kami, dari pemerintah daerah maupun dari Kementerian Koperasi, apa yang harus dilakukan oleh mereka, disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah koperasi mereka sendiri. Contoh tadi sudah disampaikan, kan bisa saja untuk yang 60 koperasi ini diawali, kita kegiatannya ada dua. Yang pertama, dia mengelola sembako untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua adalah gas LPG. Ini dua hal. Tetapi tidak menutup kemungkinan 6 kegiatan lain juga bisa dijalankan oleh dia sesuai potensi yang ada di desa itu. Ada juga kan apotik, ada klinik, ada juga di kita ketahanan pangan memerlukan pupuk atau solar apa, itu juga kan bisa dijalankan oleh koperasi juga. Ya, jadi banyak hal sesuai dengan potensi yang ada di kita, tapi modal dasarnya dia harus berkomitmen bahwa kami diberikan kesempatan untuk mendirikan, mengukuhkan koperasi, kami harus memutar roda perekonomian di tingkat desa. Itu yang penting. Kalau disebutkan ini kan nggak sedikit ya Pak, tadi 1.000 lebih ya Pak ya? 1.551 1.551 koperasi. Gimana cara monitoringnya itu Pak Ziswanto? Betul, memang banyak koperasi desa itu ya. Salah satu upaya kita adalah dengan memanfaatkan aplikasi Jaga Desa. Koperasi-koperasi itu nanti akan ada di dalam aplikasi itu, semua terdata di situ, termasuk bagaimana sumber dananya, dari mana dan lain sebagainya. Itu akan terkontrol oleh kita. Di samping itu juga nanti ke depan kita akan jemput bola, kita sosialisasi ke daerah-daerah mana yang kira-kira potensi ada masalahnya. Jadi jaksa masuk desa begitu? Jaksa masuk desa. Kita akan jemput misalnya. Di samping itu juga selain itu juga misalkan ada koperasi atau desa yang memerlukan penjelasan dari kita terkait masalah hukum, silakan aja datang ke kantor kejaksaan terdekat. Kita pada prinsip menyiapkan itu semua dalam rangka pendampingan dan pengawalan supaya tidak ada permasalahan. Dan briefing itu seharusnya nanti juga ke depan kita akan bersama-sama mungkin dengan Pak Gub, nanti bersama-sama kita terjun bersama-sama ke daerah. Karena bicara soal tadi disebutkan Pak Gubernur, itu menarik. Di semua lini ya bisa saja terjadi potensi penyelewengan. Kan? Tidak hanya bicara di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan perangkat desa, bisa jadi terhadap instansi pengawasannya kan, apalagi dalam hal ini ada kejaksaan di sana. Betul, makanya kita tiap hari kita harus memelototi aplikasi itu. Oke. Termasuk laporan apabila betul. Ada jaksa yang di sana tidak melakukan tugas bagaimana mestinya. Betul, kan nanti akan ketahuan jaksa mana yang aktif, mana yang nggak akan ketahuan di dalam aplikasi itu. Nah, itu bisa dimonitor langsung oleh Pak Jam Intel, sama di Kejaksaan Tinggi oleh Jaksa Tinggi, di Kejaksaan Negeri oleh Kajari, bisa langsung tuh. Dan sudah siap lapor untuk hal-hal yang sedemikian ya Pak Gubernur, Pak Bupati. Siap lapor dan sangat terbuka itu kan, sangat terbuka itu. Saya boleh memang eranya kan terbuka. Ya beliau nih. Jadi memang Kabupaten Tangerang salah satu lokus yang menjadi pilot project dari Kejaksaan, ya Kejaksaan Agung dalam hal memulai aplikasi Jaga Desa. Aplikasi Jaga Desa itu komprehensif yang diatur oleh Kejaksaan Agung dan terkoneksi juga dengan Kejaksaan Agung. Jadi bisa langsung dilihat aja, diklik sudah tahu desa ini sudah belum melaksanakan fungsi pengawasannya, desa ini sudah belum melaksanakan kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk pengembangannya.
Terus juga ada tanah-tanah desa yang bisa digunakan untuk kepentingan gedung tadi, untuk kepentingan gudang sebagainya. Itu akan terlihat di sana. Pak Gubernur, tadi saya bincang-bincang dengan vendor-vendor UMKM, ada yang binaan dari Pemprov Banten, tentu saja mereka adalah terlembaga sebagai Koperasi Desa Merah Putih ya. Mereka menyampaikan beberapa harapan kaitannya dengan apabila dana itu dikucurkan begitu ya. Harapannya salah satunya adalah mengenai satu, pelaku usaha betul-betul dilibatkan terkait dengan kemana arah kucuran dana itu diimplementasikan. Kira-kira demikian. Supaya kemudian roda ekonominya berputar. Dan yang kedua terkait dengan pemasaran. Dan itu yang masih menjadi problem ketika katakanlah ada produk di satu desa yang menjadi unggulan di sana, yang menjadi lokomotif di sana, kok ya mereka masih merasa kesulitan untuk mendapatkan bantuan untuk bisa sampai pada pasar yang dituju, begitu Pak? Ya inilah pentingnya koperasi. Jadi kalau tadi itu UMKM itu bergerak sendiri-sendiri, sekarang beberapa jenis usaha bisa bergabung menjadi anggota dari koperasi masing-masing desa. Saat kita menjadi koperasi tentu kekuatan kita lebih kuat. Kabupaten Tangerang ini mallnya banyak, pusat-pusat perbelanjaannya banyak, dan kemudian bupatinya juga care, ya. Dan kemudian juga wakil bupatinya juga punya care yang sama terhadap perkembangan UMKM. Seperti yang kita pakai tadi. Ini salah satu keberpihakan kepada UMKM. Peci yang kita pakai. Dan bukan hanya peci, batik yang beliau pakai. Ya, artinya sebenarnya marketnya udah ada. 3,4 juta warga Tangerang ini adalah marketnya. Nah kemudian tadi saya bilang pusat-pusat perbelanjaan di Kabupaten Tangerang ini khususnya ini banyak sekali. Saya pikir Pak Bupati bisa melakukan pendekatan, approach untuk bisa mendapatkan semacam gerai atau semacam booth untuk bisa memamerkan. Nah, cuma memang yang sekarang harus dioptimalkan itu adalah produk itu harus ekonomis. Produk itu juga dibutuhkan masyarakat, bukan hanya sekedar menampilkan identitas. Jadi memang kalau contoh kayak peci ini kan menampilkan identitas, tapi memang membutuhkan peci. Dan kemudian pas dipakai-pakai ternyata kata Pak Kajati ini bagus juga, ya kan? Jadi tambah ganteng dan sebagainya. Nah, produk-produk UMKM juga mengarah ke sana. Jadi bukan hanya sekedar identitas, tapi juga ada hal-hal yang menjadi dasar orang membeli sesuatu gitu. Nah, kalau bicara tentang pemasaran, tadi saya sudah melihat banyak gerai-gerai UMKM yang ada di sekitar Kabupaten Tangerang ya, di daerah Sumarekon, kemudian Ayon dan sebagainya. Nah, kemudian saya juga lihat juga ada gerainya juga di bandara. Oh, sudah masuk bandara juga ya? Ya, bandara kan ada di Tangerang. Oh, iya. Salah satu bandara ini kan adanya di Tangerang. Nah, kolaborasi ini insya Allah. Yang penting sekarang adalah kita punya satu pemahaman kolektif bahwa Koperasi Merah Putih ini program bersama, bukan program Pak Prabowo lagi. Ya kalau selama ini kan ini program unggulan Pak Prabowo. Sudah menjadi bagian dari rencana pembangunan, maka ini menjadi visi misi kita bersama. Jadi semua orang punya tanggung jawab, punya tugas untuk menyukseskan ini, baik dari sisi kelembagaan, operasional dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini menarik ya Pak Bupati ya, karena saya menangkap bahwa kalau disebut pasarnya adalah mal-mal, misalnya pusat perbelanjaan, sudah menjadi rahasia umum tanpa pendekatan atau pendampingan dari pemerintah kabupaten, kota, pemerintahan setempat, mereka nggak akan dapat akses ke sana. Betul. Hampir tidak akan mungkin. Betul. Nah, bagaimana membuka channeling itu? Iya, saya sampaikan lagi bahwa pengembangan potensi-potensi lokal yang ada di desa-desa, kecamatan-kecamatan Kabupaten Tangerang ini tumbuh kembangnya sudah bagus. Jumlahnya 61.000 UMKM yang ada di Kabupaten Tangerang itu sebahagian sudah masuk koperasi. Nah, bagaimana caranya ini bisa bersaing dengan potensi-potensi lain di luar Kabupaten Tangerang supaya mereka juga bisa bisa eksis gitu kan terkait dengan pengelolaan UMKM yang ada di kita. Di kita sudah dirikan rumah pemberdayaan UMKM di Kecamatan Legok. Di situ dipamerkan potensi yang sudah ada di Kabupaten Tangerang. Di situ dilaksanakan sosialisasi kepada UMKM dengan koperasinya. Di situ juga ada pengepakan, pengemasan dan lain sebagainya. Sudah ada di sana. Sudah. Yang kedua, tadi
harus ada upaya-upaya dari kita untuk bisa komunikasi dengan pihak-pihak lain. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur. Bandara sudah ada, kita buka stand di sana. Potensi lokal yang disampaikan di sana juga, yang dipamerkan di sana. Dan sudah laku, alhamdulillah, berjalan. Artinya kan ekonomi kerakyatan juga kan memberikan kontribusi besar kepada masyarakat kita. Terus juga kita komunikasi dengan gerai-gerai yang ada di Kabupaten Tangerang supaya bisa ikut juga memasarkan. Dan ini sudah jalan. Sudah bagus menurut kami, dari 61.000 UMKM yang berkolaborasi dengan koperasi sudah jalan di Kabupaten Tangerang. Tinggal optimalisasi saja nih dari teman-teman ketua koperasi Desa Merah Putih, memanfaatkan potensi yang ada untuk bisa sama-sama dikembangkan. Oke. Pak, nampaknya akan terus berjalan ya Pak ya untuk mengawal asa cita Pak Prabowo. Oh iya, itu harus berjalan demi tercapai Desa Koperasi Merah Putih. Dan bukan hanya Koperasi Merah Putih, kami lihat Jaksa Mandiri Pangan, nah itu sudah berjalan juga di sini. Nah, desa kan ada masuk dalam program kami jaga desa. Itu semua masuk di sana, dan tugas kamu untuk mengawal. Termasuk dalam penegakan hukumnya. Termasuk penegakan hukumnya. Itu juga menjadi concern kejaksaan tentu saja Pak ya. Karena bagaimanapun Kan pencegahan juga menjadi bagian dari penegakan. tentu ketika bicara soal ekosistem bisnis, law enforcement itu menjadi hal terdepan. Kepastian dari hukum itu menjadi hal yang esensial. Betul ya Pak ya? Kita bosan-bosan ada sosialisasi kepada teman-teman yang mungkin butuh pencerahan dan lain sebagainya. Silakan saja berkomunikasi dengan kami, baik secara langsung melalui kita kan sebar juga nomor-nomor WA semua, kasih tel ke desa-desa, bisa dimanfaatkan. Oke. Jadi atau kalau misalkan tidak bisa hadir dari kejaksaan, bisa mengundang kita juga ke desa-desa untuk membantu bagian dari bagian tugas dari kami. Oke. Terakhir Pak Gub, apa yang disampaikan Pak dengan setahun Pak Prabowo menjabat sebagai orang nomor 1 di Republik ini? Baik, siap alhamdulillah menjelang 1 tahun. Saya jujur mengerti bahwa apa yang dicanangkan secara perlahan sudah terlihat. Bahwa kemudian 1 tahun bukanlah waktu yang lama, tapi yang sangat cepat. Bahkan saya semangatnya bekerja, semua pihak lupa kalau kita sudah mau masuk 1 tahun. Begitu juga kami kepala daerah sudah masuk ke bulan ke-9. Bulan ke-9 kami menjalankan roda pemerintahan, banyak peluang, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi semuanya adalah bagaimana masyarakat bisa mendukung semua rencana-rencana baik ini bisa berjalan dengan maksimal. Pak Bupati, terakhir. Ya, singkat saja. Koperasi berjalan, pertumbuhan ekonomi di desa akan cepat meningkat. Terima kasih. Luar biasa. Pak Siswanto. Baik, intinya kejaksaan siap untuk melakukan penegakan hukum dengan cara pencegahan lebih diutamakan. Luar biasa. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Pak Siswanto, terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Gubernur yang sudah berbincang bersama dengan kita. Tentu saja upaya untuk memastikan ya Indonesia adil dan makmur lewat program Asa Cita Pak Prabowo harus terus didukung. Karena bagaimanapun tidak slogan secara kelembagaan, tapi bagaimanapun ini adalah cita-cita bersama, betul ya Pak ya, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Saya Abraham Silaban, terima kasih. Sampai jumpa.